Amin ya Allah. Amin. Saya akan menyampaikan tentang sumber ilmu dan kebenaran ilmiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengenal dulu apa sih sumber ilmu itu ya, atau sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja. Bisa didapat dalam diri manusia, bisa kita dapat dalam sejarah manusia, kemudian bisa juga kita mendapatkan sumber ilmu dari berbagai fenomena, dari berbagai peristiwa sosial, baik itu dalam kehidupan di masyarakat kita maupun dalam kehidupan bangsa kita gitu ya. Kemudian sumber ilmu itu juga bisa terdapat dalam akal atau prinsip-prinsip ya. Kemudian secara garis besar bisa disimpulkan bahwa sumber ilmu itu bisa berasal dari alam semesta, bisa dari penalaran manusia, dan juga tadi bisa dari intuisi atau ilham yang didapat dari manusia itu sendiri. Nah, kalau ilmu itu adalah rumus-rumus teoritis yang dihasilkan oleh pemahaman manusia tentang fenomena alam, kehidupan manusia, interaksi sosial di antara sesama manusia, ya, baik antara sesama manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam semesta. Nah, kemudian teori-teori ini akhirnya dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan, kemudian mereka mengamati fenomena-fenomena kehidupan, ya, sehingga dari berbagai gejala alam itu, baik yang ada di air, di bumi, di udara, itu akhirnya menghasilkan satu ekspresi teoritis yang relatif atau lebih pasti. Nah, di dalam teori tentang alam semesta ini biasanya tidak berubah lebih lama, karena alam semesta ini tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Sementara kalau kita belajar tentang ilmu sosial, ini biasanya dia menjelaskan fenomena kehidupan manusia yang berubah dengan cepat ya, karena manusia itu punya kebudayaan-kebudayaan yang banyak mengalami perubahan. Nah, ini biasanya disebut dengan ilmu sosial. Ini saya mencantumkan beberapa ilmu ya yang dihasilkan oleh para ilmuwan dengan menggunakan berbagai metode, teknologi. Jadi mereka memahami data tentang fenomena kehidupan alam, ini menghasilkan teori yang benar ya. Kemudian dengan menggunakan peralatan-peralatan laboratorium. Nah, ini diantaranya misalnya satu contoh saja tentang air ya. Dari mengamati air, maka muncullah ilmu-ilmu tentang air. Misalnya ilmu hidrologi. Nah, ilmu hidrologi itu juga muncul cabang-cabang ilmunya. Misalnya ilmu limnologi. Ini dia mempelajari tentang air di cekungan. Kemudian ada oceanografi. Ini mempelajari tentang kelautan. Kemudian ada hidrometeorologi, ini mempelajari tentang matematika hidrologi. Lalu ada macam-macam, ada potensiologi, kriologi, dan lain sebagainya. Bahkan dalam ilmu sejarah misalnya ya, kalau dulu kita tahu sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia. Nah, itu dari satu ilmu sejarah, itu bisa muncul teori-teori atau ilmu-ilmu pendukung lainnya. Misalnya kita tahu ada ilmu historiografi. Historiografi itu ilmu yang mempelajari tentang penulisan tentang sejarah, karya-karya sejarah. Terus nanti ada lagi ilmu filologi. Filologi itu ilmu yang mempelajari teks manuskrip tentang sejarah dan lain sebagainya. Jadi dari satu bidang ilmu itu akan muncul berkembang ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian, nah ini tentang permukaan bumi. Jadi ketika kita mengamati permukaan bumi, ada berbagai cabang ilmu yang muncul ya tentang geografi. Nah, misalnya ada geologi. Jadi geologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komposisinya, pembentukan geografi bebatuan itu, gitu ya. Kemudian ada nanti muncul ilmu tanah, ada ilmu geomorfologi yang mempelajari proses ilmiah ya tentang permukaan bumi dan bagaimana proses terjadinya secara lokal di bumi. Lalu nanti berkaitan juga dengan oceanografi ya tentang detail struktur lautan, gelombang dan lain sebagainya. Jadi dalam satu bidang yang kita lihat saja gitu ya tentang permukaan bumi itu bisa muncul ilmu-ilmu lain. Kemudian ketika kita mempelajari fenomena alam yang terjadi di alam semesta di luar angkasa.
Kalau dulu masyarakat lampau dia melihat angkasa itu seperti ada bintang kelip-kelip yang kecil-kecil gitu ya. Dia pikir kecil, ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan itu tidak kecil, tetapi satu bebatuan yang besar di angkasa. Lalu dipelajari dan muncullah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan astronomi. Misalnya nanti muncul ilmu kosmologi. Nah, ilmu kosmologi ini dia mempelajari asal-usul benda-benda langit. Misalnya bintang, matahari, planet, itu bisa dijabarkan dengan teori yang akurat gitu ya. Kemudian nanti keluar lagi ilmu astrofisika. Nah, ini juga salah satu cabang ilmu astronomi yang kita juga mungkin tidak terlalu memahami karena kita tidak di bidang ini gitu ya, tetapi ini sebagai salah satu pengetahuan untuk kita semua. Kemudian nanti ada ilmu yang mempelajari bagaimana sih posisi astronomi atau astrologi ya, sebagai salah satu cabang ilmu astronomi yang mempelajari hubungan geometri ya, misalnya bagaimana posisi benda di langit. Zaman dulu orang-orang itu kalau mau berlayar mereka sudah bisa itu melihat perbintangan. Oh, dia lihat tuh di angkasa kalau ini nanti ada angin laut, ada angin darat, itu misalnya mana yang bagus untuk berlayar, mana yang tidak. Atau misalnya kalau mau menanam, dia lihat tuh di angkasa bagaimana posisi perbintangannya. Jadi zaman dulu juga sudah ada sebetulnya gitu, dan semakin berkembang ilmu itu ya. Nah, kemudian ada juga nanti muncul astronomi praktis, ada astronomi deskriptif gitu ya. Jadi semua ilmu-ilmu pengetahuan itu nanti pada dasarnya itu akan mempermudah semua kehidupan manusia. Kemudian ada lagi ilmu lain ya. Ketika seorang ilmuwan dia melihat makhluk hidup. Kalau sekarang ada tuh siaran di yang Geography Channel ya. Kalau kalian suka nonton film-film dokumenter, itu biasa ada film-film dokumenter yang melihat ya bagaimana fenomena kehidupan binatang di laut atau bagaimana fenomena kehidupan hewan-hewan di Afrika gitu ya, alam liar gitu. Nah, ternyata dari hasil mempelajari, meneliti, memperhatikan, mereka mendokumentasikan, akhirnya dapatlah ilmu-ilmu ya tentang biologi. Nah, di antara ilmu baru ini berdasarkan zoologi ya. Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan ya, biologi. Nah, ini mereka mendapat satu ilmu anatomi. Nah, anatomi ini mempelajari fungsi dan bentuk tumbuhan, hewan ya, terutama manusia. Mungkin dulu kalian kalau ada yang penjurusan di IPA dulu suka di laboratorium dia membedah hewan-hewan kecil gitu ya. Nah, itu mempelajari anatomi bentuk hewan, tumbuhan ya. Kadang saya ingat dulu waktu SMP disuruh guru saya nyari bunga sepatu, kita belah dua, nanti di situ kita pelajari mana putik bunganya, mana serbuk sarinya dan lain sebagainya, bagaimana dia menjadi buah dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu-ilmu dari bidang biologi tadi ini ya. Kemudian nanti banyak sekali ilmu-ilmunya, semakin spesifik gitu ya, yang tadinya cuma ilmu biologi umumnya, terus nanti dia spesifik lagi, ada ilmu arachnologi, ada astrobiologi, bakteriologi, jadi mempelajari bakteri-bakteri yang kecil yang tidak terlihat itu. Kemudian biofisika, biogeografi, bioinformatika, biokimia gitu ya. Nah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang berdasarkan dari biologi tadi. Kemudian contoh, tadi kan ilmuwan mempelajari fenomena yang dilakukan oleh hewan gitu ya, kehidupan hewan. Nah, bahkan ketika seorang ilmuwan itu mempelajari, memperhatikan kehidupan masyarakat, kehidupan individu, manusia, itu juga muncul berbagai cabang ilmu tentang manusia. Nah, misalnya ada ilmu antropologi. Jadi ilmu antropologi ini dia mempelajari tentang budaya atau komunitas etnis tertentu. Nah, biasanya seorang ilmuwan yang ingin tahu bagaimana kebudayaan seseorang, dia sebaiknya terjun ke dalam masyarakat itu. Misalnya dia mau belajar bagaimana sih kehidupan masyarakat Baduy yang ada di Banten ya, yang konon kabarnya dia ada Baduy dalam, ada Baduy luar gitu ya. Jadi mereka tetap menjaga komunitasnya untuk tidak
tidak terkena dengan budaya luar gitu. Jadi masih mempertahankan budaya-budaya lokalnya. Nah, untuk tahu dengan benar, maka si ilmuwan itu harus terjun ke situ. Dia berpakaian, tinggal, makan, beradaptasi, berbahasa sebaiknya dengan budaya lokal gitu ya. Jadi misalnya dia melebur, jangan sebagai orang asing. Kalau kayak kita kan kita misalnya sudah berpakaian modern gitu ya. Nah, kalau mau belajar tentang antropologi ini, mengetahui budaya satu masyarakat lokal ya menggunakan pakaian orang lokal itu. Dia misalnya pakai sarungan ya kita pakai sarungan gitu kan. Dia makannya cuma makan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ya kita makan seperti itu. Kemudian tata cara semua kita ikutin gitu. Jadi untuk lebih melebur gitu ya, untuk tahu lagi bagaimana budaya komunitas etnis yang sedang diteliti. Lalu bagaimana dengan sumber daya ekonomi. Nah, itu ada ilmu ekonomi juga. Jadi bagaimana manusia itu memproduksi, bagaimana mereka mendistribusikan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada juga ilmu tentang geografi manusia. Nah, misalnya nih, kalau belajar sejarah, zaman dulu Arab pra-Islam itu kan manusianya hidup berpindah-pindah tempat karena mereka itu kan di gurun pasir ya. Biasanya mereka mencari tempat yang ada sumber air ya, ada oasenya, ada semacam tumbuh-tumbuhannya sehingga ternak-ternaknya juga bisa makan dan mereka selalu berebut tempat-tempat seperti itu. Makanya terjadi banyak konflik, peperangan. Zaman dulu peperangannya karena memperebutkan wilayah. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ilmu tentang manusia. Lalu ada juga ilmu hukum. Jadi ilmu hukum ini ilmu yang mempelajari bagaimana aturan manusia itu harus diatur. Kalau tidak diatur, maka akan terjadi kekacauan gitu ya. Nah, di dalam hukum ada undang-undangnya, ada juga penegak hukumnya gitu ya. Jadi kalau undang-undang itu, peraturan hukum itu tidak dijaga, tidak diterapkan, maka akan banyak pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, ini ada ilmunya tersendiri. Ada ilmu linguistik, ilmu pendidikan, ilmu politik ya. Bahkan di dalam satu masyarakat, satu negara itu ada ilmu politiknya gitu ya untuk bagaimana memanage orang sekian ratus ribu orang dengan berbagai macam etnis, suku bangsa ya, karakter yang berbeda sehingga bisa hidup rukun, damai ya, agama yang berbeda. Nah, itu ada ilmunya gitu. Kemudian ada ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Jadi dari satu pembahasan tentang manusia bisa muncul berbagai macam ilmu. Nah, jadi berkaitan dengan penjelasan tadi bahwa sumber ilmu pengetahuan itu sangat banyak ya. Jadi bisa sumber ilmu pengetahuan itu bisa dari alam semesta ini yang diciptakan Allah dengan begitu sempurnanya, bisa juga berasal dari manusia dan kehidupannya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, pokoknya semua yang ada di dunia ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian ilmuwan ini mengamati fenomena alam, menganalisis, lalu menarik kesimpulan dan jadi satu teori. Jadi teori itu berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan terhadap fenomena alam yang terjadi. Nah, kemudian dari kesimpulan-kesimpulan ini bisa ditarik satu teori-teori baru gitu ya. Dan akumulasi teori ini biasanya memperkuat cabang ilmu yang sudah ada. Makanya tadi ada pertanyaan dari teman kita gitu ya, tidak selalu ya betul jawaban pemakalah tadi ya bahwa kebenaran itu relatif, dia berkembang gitu ya, berkembang. Nah, nanti ada penelitian baru yang memperkuat hasil penelitian sebelumnya gitu ya, sehingga cabang ilmu itu bisa nambah lagi gitu. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan? Jadi Al-Quran dengan hadis itu adalah pedoman bagi umat Islam ya. Jadi kita dalam berkegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur, dari masih di dalam rahim sampai ke liang lahat itu semua sudah ada aturannya dalam Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini merupakan satu pedoman bagi umat manusia sehingga dia berinteraksi secara spiritual kepada Allah sebagai pedomannya, sebagai Tuhannya, tetapi juga Al-Quran sebagai pedoman manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia dan bahkan dengan alam semesta gitu ya. Jadi kita juga punya kewajiban untuk memelihara alam ini. Kalau kita tidak memelihara alam, maka tunggulah kehancurannya. Contoh sekarang banyak terjadi bencana yang harusnya sih kalau kita lihat ya,
semacam hutan-hutan gitu ya, di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu dulu kan merupakan satu paru-paru dunia gitu ya, tetapi sekarang sudah banyak berkurang. Sudah tidak diperhatikan lagi alamnya, sudah banyak penebangan liar, tidak ada reboisasi gitu ya, sehingga terjadi banjir-banjir besar di yang banyak pohon-pohon itu ya, kampung-kampung yang di dekat pohon itu. Nah, harusnya kan kalau menurut logika airnya itu terserap ke dalam hutan, tetapi karena hutannya sudah dipangkas, ya udah begitu ada hujan langsung banjir bandang ke pemukiman yang ada di bawah pegunungan tersebut. Jadi itu salah satu contoh kalau manusia tidak mampu berinteraksi dengan baik terhadap alam semesta. Gitu. Jadi kita harus menjaga alam. Nah, kemudian as-sunnah ini merupakan satu penjelas ya. Dia menjelaskan secara detail dari sebagian besar ayat Al-Quran, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan menginstruksikan untuk memperbaiki, memurnikan sistem kepercayaan ya. Kemudian dia juga menjelaskan bagaimana sistem sosial yang sebaiknya antara umat Islam dengan pemeluk agama lain, bagaimana aspek-aspek spiritual yang harus dilakukan. Nah, jadi semua diatur ya, di dalam Al-Quran itu diatur, dan di dalam hadis adalah penjelasannya. Kemudian, nah dari Al-Quran dan hadis ini akhirnya muncul juga berbagai macam ilmu, ya misalnya ilmu tentang tafsir. Tafsir ini dia mempelajari bagaimana memahami Al-Quran, ya. Kemudian ada ilmu usul fiqh yang menafsirkan teks hukum, kemudian macam-macam ya tentang filsafat, tasawuf dan lain-lain. Jadi semua juga bersumber dari Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini kan dia ada informasi-informasi yang kadang-kadang tidak bisa dibuktikan dengan teori kebenaran di luar Islam. Sehingga Al-Quran ini sebetulnya lebih luas cakupannya dibanding dengan pengetahuan Barat yang yang katanya sangat fenomenal gitu ya. Mereka menciptakan banyak pengetahuan baru, teori-teori baru. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu sudah mencakup lebih dari itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka baru menemukan sekarang bagaimana Bima Sakti, bagaimana perbintangan, sesungguhnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya. Ilmu-ilmu yang baru diciptakan oleh dunia Barat itu kalau kita telaah lagi di dalam Al-Quran itu sudah ada, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada 3 sumber kebenaran ilmiah di dalam Islam: Al-Quran, hadis, dan Al-Kaun ya, atau alam semesta. Jadi 3 hal ini saling melengkapi satu sama lain sebagai sumber ilmu, sumber hukum yang sangat lengkap dan sangat benar. Nah, kebenaran ilmiah ini merupakan kebenaran dengan standar evaluasi penilaian ilmiah. Biasanya dia punya 3 syarat nih kebenaran ilmiah itu. Dia berdasarkan pengalaman, berdasarkan rasionalitas, dan dia tersistem gitu ya, atau sistemik. Jadi kalau 3 persyaratan ini terpenuhi, maka biasanya pernyataan teoritis itu bisa diterima. Nah, kemudian ada juga teori ya untuk menguji kebenaran ilmiah. Ada 3 teori setidaknya, yaitu teori koherensi, ada teori korespondensi, dan ada teori pragmatis. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah. Nah, saya akan menyinggung sedikit ya. Jadi teori kebenaran korespondensi ini dia menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan itu benar kalau dia berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, kemudian kebenaran atau suatu keadaan itu bisa dikatakan benar kalau ada kesesuaian dengan arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Kemudian satu lagi, proposisinya itu benar kalau ada satu fakta yang sesuai menyatakan apa adanya. Nah, kemudian teori kedua adalah teori kebenaran koherensi. Nah, ini dia berdasarkan kriteria koheren atau konsisten. Jadi dia harus konsisten ya, pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Jadi pernyataan itu dikatakan benar kalau dia konsisten dengan pernyataan yang lebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Misalnya dulu orang menyatakan bumi itu datar. Setelah diteliti ternyata bumi itu bulat, ya kan? Nah, kalau ada lagi yang mengatakan bahwa bumi itu datar, dia tidak sesuai dengan bumi itu bulat, maka
tidak bisa diterima kebenarannya karena nggak konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Nah, ini ada lagi contoh lain. Misalnya, ini angkanya beda-beda, tetapi hasil akhirnya sama-sama angka 8. 4 tambah 4 sama dengan 8. 5 tambah 3 sama dengan 8. 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, jadi walaupun angka prosesnya ini berbeda-beda, tetapi hasil akhirnya sama dan konsisten hasilnya 8 ya dengan pernyataan sebelumnya, maka ini dianggap benar. Gitu ya. Jadi walaupun caranya beda-beda, tetapi karena hasil akhirnya sama, maka dinyatakan secara koheren bahwa ini adalah benar. Lalu yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Nah, teori ini berpandangan bahwa ide itu dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, baik personal maupun sosial. Jadi benar atau tidaknya suatu teori ini biasanya tergantung kepada faedahnya. Jadi apakah teori ini berfaedah bagi manusia untuk kehidupannya. Nah, teori pragmatis ini memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria apakah dia bersifat fungsional ya dalam kehidupan praktis, berguna atau enggak gitu untuk kehidupan manusia. Kalau dia tidak berguna untuk kehidupan manusia berarti dia tidak tercantum dalam teori pragmatis ini. Nah, misalnya contohnya ya untuk kebenaran pragmatis, kaum pragmatis agama itu menganggap agama benar bukan karena ia ada, tetapi karena agama itu bermanfaat, memberikan petunjuk kepada manusia, mengatur moral manusia, memberikan hukum, ada etisnya dalam kehidupan manusia. Nah, ini menurut kaum pragmatis terhadap agama. Nah, kemudian kriteria pragmatisme ini biasanya berguna ketika menentukan kebenaran ilmiah, baik dari perspektif waktu, kegunaan, maupun manfaatnya. Nah, ini udah sampai ke bagian akhir. Jadi teori semua sumber kebenaran, teori kebenaran dan kaitannya dengan pengetahuan ilmiah ini biasanya dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini kayaknya baterai saya mulai lowbat ya, nanti kalau terputus berarti lowbat. Kemudian sumber kebenaran rasional adalah paham yang menekankan bahwa akal itu merupakan dasar pengetahuan. Sedangkan paham empiris ini adalah paham yang menekankan bahwa kebenaran itu berasal dari pengalaman indrawi. Gitu. Kemudian untuk kebenaran pragmatis yang tadi saya sampaikan, dia menggunakan nilai fungsi. Jadi tolak ukurnya itu dianggap benar dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan dianggap salah jika merugikan atau tidak bermanfaat untuk manusia. Ini penutupnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, sumber ilmu pengetahuan ini adalah berasal dari manusia, kemudian bisa juga berasal dari alam semesta, dari Al-Quran. Kemudian sumber ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada sumber ilmu yang dari pandangan ilmuwan Barat dan sumber ilmu yang berasal dari pandangan Islam. Kalau dari pandangan ilmuwan Barat, ini ada 3 aliran utama. Ada rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Kemudian kalau sumber ilmu dalam pandangan Islam, dia berasal dari wahyu yang sudah dikodifikasi menjadi Al-Quran, ya. Kemudian didukung oleh as-sunnah sebagai penjelasan dari Al-Quran. Kemudian ada juga alam semesta, ya, yang untuk dipahami oleh seluruh umat manusia. Jadi ada beda antara Barat dengan Islam. Nah, kemudian selain sumber ilmu, ada kebenaran ilmiah itu dibagi menjadi 2. Ada kebenaran biasa dan ada kebenaran ilmiah. Kemudian ilmu juga memiliki syarat untuk disebut sebagai ilmu. Ada rasionalisme, empiris, ada sistematis, kemudian teorinya, teori untuk mengkaji kebenaran ilmiah tadi, ada 3 teori ya. 3 teori itu teori korespondensi, teori koherensi atau konsistensi, dan teori pragmatisme. Nah, ini apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan